Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerjasama dengan makhluk. Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang, urusan batin. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Mentiga, mengempat, menglima, dan seterusnya. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Itulah puncak dari kekuatan kita. Jangan berharap kecuali kepada Allah. Walaupun secara zahir berikhtiar kepada manusia, tapi batin gak boleh terlibat kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah tuh nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita mengucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Allah gak pernah tinggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku gak pernah tinggalin kamu. Apa buktinya? Ketika kita bikin dosa aja, Allah gak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita gak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Jadi ketika kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat. Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia, rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi.